Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan program Api Karunia Tuhan, episode ke-59. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, khususnya pembahasan mengenai hasil pembenaran dari kasih Kristus kepada kita umat manusia. Rupanya ada 3 hasil pembenaran. Hasil atau buah-buah pembenaran, yaitu damai sejahtera, kasih karunia, dan pengharapan. Apa itu yang dimaksudkan dengan damai sejahtera? Apa itu kasih karunia dan pengharapan? Bagi Paulus dalam refleksinya, mari kita simak dengan baik. Selamat mendengarkan, selamat merenungkan, selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita sudah mulai masuk membaca teks surat kepada orang Roma. Dan kita sudah mulai dengan bagian yang kedua. Kalau kita mengulang sebentar sebelum kita melanjutkan, kira-kira isinya begini. Pada bab 2, ayat 9 dikatakan dengan jelas bahwa semua orang itu berdosa. Maaf, bab 3 ayat 9, bukan bab 2 ayat 9. Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Semua orang berada di bawah kuasa dosa. Nah, pernyataan itu tidak kuat kalau tidak didukung oleh kitab suci, argumentasi yang lazim pada waktu itu. Maka mulai bab 3 ayat 10 sampai dengan ayat 18, dikutip berbagai macam teks dari kitab suci Perjanjian Lama, untuk menunjukkan bahwa semua orang itu berdosa. Kita baca ayat 10 bagian pertama saja. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, dan tidak seorang pun yang mencari Allah. Kiranya 1 ayat itu cukup. Nah, kemudian semuanya itu terarah pada ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi kita masih menempatkan diri kita pada zaman Rasul Paulus ketika masalah ini di dalam lingkungan orang-orang Kristiani sangat aktual. Sekarang di tengah-tengah kita masalah Taurat dan sebagainya itu sebetulnya sudah tidak relevan lagi, maksudnya sebagai soal. Bahwa Taurat Musa termasuk kitab suci kan kita terima. Tetapi perkara Taurat seperti yang diperkarakan oleh Paulus pada waktu itu, bagi kita tidak relevan sebetulnya. Tetapi ya kita mempelajari supaya tahu sejarahnya. Nah, ketika pada bab 3 ayat 9 sampai 20 dikatakan bahwa semua orang berada di bawah kuasa dosa dan berdosa, pertanyaan yang muncul tentu saja adalah, terus bagaimana? Kalau semua orang berdosa, apa hanya berhenti di situ? Jawabannya tidak. Itulah yang kemudian dijelaskan, diuraikan oleh Rasul Paulus pada bab 3 ayat 21 sampai dengan 31. Ini jawaban
Dan mulai dari bab 3 ayat 21, kita masuk di dalam bagian kedua. Argumentasi atau uraian yang diberikan oleh Rasul Paulus di dalam surat ini. Nah, pernyataannya dengan sangat jelas ada pada bab 3 ayat 21 sampai 24. Itu prinsip. Mudahnya begini, karena semua orang berdosa dan Taurat tidak bisa membebaskan mereka dari dosa, Kristus membenarkan semua orang yang berdosa itu. Intinya sebetulnya itu, tapi kita baca bagus ayat 21 sampai 24. Bagi saya teks itu sangat indah. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Ingat, kebenaran itu maksudnya adalah kebenaran membenarkan benar dan sebagainya. Itu intinya adalah manusia itu berdosa, semestinya dihukum tetapi dinyatakan benar. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini semua orang berdosa, semua orang dibenarkan karena iman, secara cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Penebusan. Kata penebusan itu tentu bisa dibayangkan dari pegadaian itu atau dari dunia perbudakan. Ketika orang menjadi budak bagi orang lain dan tidak bisa membayar sendiri supaya menjadi orang merdeka, orang lain menebus, memerdekakan. Nah, dengan latar belakang bahasa itu dipakai kata penebusan. Seperti seorang yang menebus budak karena budak itu tidak bisa menebus dirinya sendiri. Kristus menebus orang berdosa karena dia tidak bisa membenarkan dirinya sendiri. Lalu dipakai dua kata yang berbeda, kata kedua yang berbeda. Ayat 25, Kristus, Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kata yang kedua yang dipakai adalah pendamaian. Yang dimaksud apa? Yang dimaksud adalah upacara yang sangat lazim di dalam perjanjian lama, yaitu hari raya pendamaian. Hari raya itu diceritakan atau digambarkan di dalam kitab Imamat bab 16. Nah, kalau mau mengetahui, mau mengerti lebih dalam mengenai kata pendamaian, nanti silahkan membaca kitab Imamat bab 16 yang diberi judul Hari Raya Pendamaian. Saya tunjukkan beberapa ayat saja ya. Hari pendamaian itu apa maksudnya? Saya baca Imamat bab 16 ayat 3. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Tadi kan di dalam surat kepada orang Roma ini dibicarakan mengenai darah Yesus. Pendamaian
karena iman dalam darahnya. Seperti di dalam upacara perjanjian lama, ada hewan yang dikorbankan dan darahnya diracikkan demi pendamaian, demikian juga Yesus. Ayat 6, Imamat, bab 16. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri, dan dengan demikian mengadakan pendamaian. Kata ini sama maksudnya, baginya dan bagi keluarganya. Kata pendamaian muncul lagi pada ayat 10, tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Asasel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian. Dari situ muncul istilah kambing hitam yang dikorbankan. Ayat 16, dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Jadi kata pendamaian dalam perjanjian baru itu asal-usulnya di sana. Hari raya pendamaian ketika dosa umat dihapus oleh darah korban. Nah, di sini korbannya adalah Yesus Kristus. Jadi kata pendamaian, iman itu menghasilkan pendamaian, penghapusan dosa. Lalu masih dilanjutkan dengan kata yang sangat penting juga, yaitu keadilan. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Kalau dibaca besok pagi juga tetap masa ini, supaya nyata bahwa ia benar. Dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Bahwa ia itu Yesus benar, dan karena ia benar maka ia membenarkan. Bagaimana apa yang dimaksudkan dengan mengatakan bahwa ia benar? Maksudnya begini, Yesus kan mati. Seandainya ia tidak bangkit, maka jelas dia bukan orang benar. Tetapi karena ia dibangkitkan oleh Allah, maka ia dinyatakan benar. Ia benar, dan karena ia benar, maka membenarkan. Nanti masih akan muncul beberapa catatan lain mengenai pembenaran ini. Nah, ketika kita disadarkan oleh Rasul Paulus bahwa sebetulnya kita ini tidak mempunyai alasan apapun untuk bermegah karena semuanya diberikan secara gratis oleh Allah, maka Paulus mengatakan ayat 27, jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Ingat, di balik ini adalah kelompok-kelompok orang yang merasa hebat dibandingkan dengan yang lain. Untuk apa kita bermegah? Ada alasannya? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Tidak ada gunanya untuk bersombong-sombong. Ayat 28, kata-kata ini diulang-ulang terus untuk menunjukkan bahwa ini sungguh sangat penting. Pembenaran karena iman ditegaskan lagi pada ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat.
Siapa yang dibenarkan? Semua orang. Karena apa? Ayat 29 dan 30. Adakah hanya Allah orang Yahudi? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman, bukan karena yang lain. Saya kira kita semua merasa ya dengan membaca ayat-ayat ini dua hal yang sangat penting diulang-ulang terus, yaitu satu, pembenaran bukan oleh perbuatan manusia, dalam hal itu pekerjaan Taurat, satu, dan pembenaran itu untuk semua. Universalitas keselamatan. Kemudian kalau demikian Taurat itu artinya apa? Ditegaskan pada ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi Paulus berada di dalam tegangan itu. Dari satu pihak dia sebagai orang Yahudi yang ahli di dalam bidang Taurat harus mengatakan bahwa Taurat itu penting, Taurat itu suci. Dari lain pihak, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ia harus mengatakan bahwa yang membenarkan kita bukan Taurat itu, tetapi iman kita akan Yesus Kristus. Di berbagai macam tempat itu diulang-ulang juga. Kita lanjut, bab 4 ayat 1 sampai 25. Yang ditegaskan sebelumnya bahwa kebenaran itu diberikan secara cuma-cuma karena iman, sekarang diberi argumentasi yang panjang. 25 ayat, seluruh bab 4. Argumentasinya apa? Nah, sudah kita lihat ketika kita mempelajari surat kepada orang Galatia. Argumentasinya adalah pribadi yang namanya Abraham. Moga-moga tidak terlalu sulit karena kita sudah panjang lebar dulu membicarakannya. Kita lihat beberapa hal. Prinsip. Ayat 2. Atau kita baca mulai ayat 1. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Paulus berbicara bersama-sama dengan mengarahkan perhatiannya pada orang-orang Yahudi. Karena dia menggunakan bapa leluhur jasmani kita, diakui oleh orang Yahudi. Lalu penegasannya, ayat 2, sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, seandainya maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Bukti kitab suci terus dipakai. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Buktinya dari kitab suci. Sekarang buktinya dari hidup yang biasa. Ayat 4 sampai ayat 5. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai hak. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Itu antara hak orang yang bekerja.
Diteruskan dengan argumentasi kitab suci. Ayat 7 dan ayat 8. Yang mulai dua ayat itu dengan kata berbahagialah. Maka argumentasinya maju sekarang. Abraham dibenarkan karena iman, bukti kitab suci, bukti populer. Bukti kitab suci baru dikutip. Nah, ketika bukti dari kitab suci yang kemudian dikutip ini muncul pertanyaan, siapa yang berbahagia? Ayat 9, adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang yang tidak bersunat? Ya, argumentasinya maju. Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham, iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi yang disebut bahagia itu bukan hanya orang Yahudi, tetapi juga orang-orang yang bukan Yahudi. Argumentasinya apa? Ayat 10 sampai 12. Pertanyaannya kan kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Maka pertanyaannya, dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Jadi Abraham itu percaya sesudah disunat atau sebelum disunat. Argumentasinya detail sampai ke situ. Paulus menjawab, bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Nah, kalau demikian, sunat tidak menentukan keselamatan. Sunat tidak menentukan pembenaran, karena Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran bagi Abraham sebelum disunat. Argumentasinya seperti itu. Oleh karena itu, Bapak Abraham adalah Bapak iman bagi orang bersunat maupun tidak bersunat. Kalau demikian, arti sunatnya apa? Ayat 11. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai. Jadi tidak menentukan pembenaran, tetapi sebagai stempel, sebagai meterai. Argumentasi lain mengenai yang sama, ayat 13 sampai 15. Intinya nanti dibaca sendiri, janji kepada Abraham yang beriman itu sudah diberikan jauh sebelum ada hukum Taurat. Kemudian diceritakan mengenai keutamaan Abraham, ayat 16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Sebetulnya inti pokoknya sampai di situ. Lalu yang lain-lain di bawahnya itu adalah penjelasan mengenai Abraham itu siapa. Ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Ini loh keutamaan Abraham seperti itu, bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Dikutip lagi kitab suci. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Dan selanjutnya, ayat 20, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat di dalam imannya dan ia memuliakan Allah.
ayat 21 dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Saya kira jelas sekali keutamaan iman Abraham yang kemudian dipanjang lebarkan di bagian ini. Memuncak pada ayat 22, karena itu adalah itu semua yang dikatakan sebelumnya, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kebenaran bagi Abraham. Apa hanya bagi Abraham? Nah, kalau hanya bagi Abraham kita kan tidak ikut-ikut. Tidak. Diperhitungkan bagi kita juga. Ayat 23 dan selanjutnya. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia. Itu bagian kedua dari surat kepada orang Roma. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga. Nah, ini bagian yang sejauh dapat saya pelajari itu paling rumit, yaitu surat kepada orang Roma bab 5 ayat 1 sampai dengan bab 8 ayat 39. Moga-moga saya dapat menyampaikan apa yang saya pikirkan dengan tidak terlalu berbelit-belit. Kita mulai dengan langkah pertama, bab 5 ayat 1 sampai 11. Ada 3 kata yang dominan di dalam bagian ini. Yang pertama adalah damai sejahtera, berkaitan dengan pendamaian tadi. Yang kedua adalah kasih karunia, kata kunci lagi di dalam surat Paulus. Dan yang ketiga adalah harapan. Jadi ayat 1 sampai dengan ayat 11 ini berkisar di sekitar 3 kata pokok itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana itu dikait-kaitkan, bagaimana 3 kata itu dikaitkan. Kita lihat saja. Yang pertama, hasil dari pembenaran itu adalah damai sejahtera. Ketika orang sudah dibebaskan dari dosanya, ditebus, diperdamaikan, maka buahnya adalah damai sejahtera. Ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Salah satu penjelasan mengenai dosa adalah ketika hubungan dengan Allah itu putus. Tidak lagi ada hubungan. Relasi dengan Allah itu rusak atau putus. Nah, ketika kita dibenarkan, maka di sini dikatakan kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dalam tanda kurung masih bisa ditambah, dalam damai sejahtera dengan Allah, kalau mau ditambahkan dengan sesama dan dengan alam ciptaan. Karena dosa itu tidak hanya terhadap Allah dan terhadap sesama, tetapi kesadaran dosa manusia sekarang itu juga terhadap alam ciptaan.
Dan semuanya itu hidup dalam damai sejahtera karena Tuhan kita Yesus Kristus. Daya itu yang paling pokok. Hasil dari pembenaran adalah damai sejahtera. Lalu kata Yesus Kristus yang ada pada akhir kalimat pertama itu dijelaskan pada ayat yang kedua. Oleh Dia, oleh Kristus itu, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Memakai kata ini, memakai masuk oleh iman ke dalam kasih karunia ini. Jadi anugerah yang kedua, akibat kedua dari pembenaran adalah kasih karunia ini. Lah ini itu apa? Ini itu ya damai sejahtera itu. Sama, kasih karunia yang mendatangkan damai sejahtera. Ya, sampai di situ. Jadi dua buah dari karya pembenaran Kristus adalah damai sejahtera dan kasih karunia. Nah, diteruskan. Di dalam kasih karunia itu, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi tiga kata sudah muncul ya. Damai sejahtera, kasih karunia. Disambung. Di dalam kasih karunia itu kita bermegah dalam pengharapan. Pengharapannya apa? Pengharapan akan menerima kemuliaan Allah bersama Kristus tentu. Dan bukan hanya itu, kasih karunia itu membuat kita bermegah, satu, tetapi bermegahnya bukan hanya di dalam harapan itu, melainkan di dalam kesengsaraan kita. Tuh, bermegah kok di dalam kesengsaraan itu ceritanya bagaimana? Tentu jangan dibayangkan kesengsaraan yang diakibatkan oleh kebodohan. Kalau kesengsaraan yang diakibatkan oleh kebodohan dan itu tidak membuat orang bermegah. Tetapi bermegah dalam kesengsaraan karena apa? Nah, itulah yang dijelaskan kemudian. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan, kembali lagi ke sumbernya pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Jadi berharap akan kemuliaan Allah itu pasti tidak akan mengecewakan. Tadi kan kita bermegah dalam pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah ya pada ayat 2b itu. Alasannya apa? Kita yakin bahwa pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Yaitu kalimat berikutnya pada ayat 5. Sangat jelas. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi sandaran, landasan yang kokoh bahwa pengharapan kita itu tidak mengecewakan, ya ini karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita. Dijelaskan dengan ilustrasi pada ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita
oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi harapan kita akan kemuliaan Allah, itu landasannya adalah kasih Allah yang bukan main seperti ini. Untuk orang baik, mungkin ada orang yang berani mati. Tetapi untuk orang berdosa, siapa yang mau? Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, masih dikatakan lebih-lebih. Jadi untuk menunjukkan bahwa pengharapan kita itu tidak akan mengecewakan. Alasannya, kasih Allah diberikan kepada kita ketika kita masih berdosa. Sekarang ayat 9, lebih-lebih. Karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kata lebih-lebih menjadi penting. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Itu ya, Paulus meyakinkan jemaat di Roma itu dengan cara yang berbagai-bagai. Cari jalan supaya mereka yakin. Ayat 10 itu kan bagus sekali ya. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, kita itu masih berdosa, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Waktu masih berdosa dibenarkan. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan. Yang musuh saja diperdamaikan, apalagi kita yang sudah diperdamaikan, mau diapakan lagi? Dan bukan hanya itu saja. Terakhir, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Jadi diulang-ulang kata-kata kunci itu. Pendamaian, kasih karunia, bermegah dalam dalam pengharapan, bermegah dalam kesengsaraan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena ketika kita masih berdosa, sudah diperdamaikan. Sekarang sudah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan. Moga-moga ikut tersemangati oleh kata-kata Rasul Paulus yang begitu kreatif mencari jalan untuk meyakinkan umat yang dikirimi surat itu supaya terus mengharapkan kemuliaan Allah atas dasar iman akan Yesus Kristus. Ayat 12 sampai 21, nah inilah bagian yang menurut saya sejauh dapat saya pelajari itu paling sulit untuk dijelaskan. Karena entah karena apa ya, tetapi ada beberapa yang rasa-rasanya itu tidak, kalimat yang satu tidak sejalan dengan kalimat yang lain. Kita coba. Dari sini nanti ajaran tentang dosa asal dan sebagainya itu muncul. Judulnya di dalam teks kitab suci kita adalah Adam dan Kristus. Jadi dua pribadi itu dibandingkan. Sudah beberapa kali saya sampaikan, kalau Adam itu nanti dosanya, akibat dosanya itu ditunjukkan dengan sangat dahsyat. Dosa Adam itu macam-macam, artinya sungguh mencelakakan manusia. Itu tujuannya adalah untuk menunjukkan betapa kasih Kristus itu jauh lebih besar daripada kejahatan yang dilakukan oleh Adam. Intinya itu sebetulnya. Yang diuraikan dengan berbagai macam cara. Kita baca ayat 12.
Ini sudah mulai ada yang tampak bertentangan kalimat frase pertama dan yang kedua. Kita lihat ya, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, Adam, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Melihat ya, merasakan ya, ada ketidakcocokan ini antara bagian kalimat pertama dan bagian kalimat kedua. Yang pertama, dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Kok dibilang karena semua orang telah berdosa? Ya kan yang berdosa satu orang, dan karena dosa satu orang itu maut. Nah, ini kalimat yang sulit. Tetapi untuk sementara, apa hubungannya dosa dengan maut? Kok dikatakan oleh dosa itu juga maut? Tentu kita tidak berpikir mengenai kematian jasmani. Karena menurut apalah itulah hidup kita, orang tidak berdosa juga mati. Jadi maut pasti harus dimengerti di dalam arti yang tidak hanya jasmani, tetapi kematian rohani, kematian kekal. Dan maut ini, maut seperti ini menjalar ke semua manusia. Nah, karena ini sulit, bagi para ahli pun sulit, ada banyak pendapat. Kita boleh berpendapat kalau kita menafsirkan kitab suci. Lalu pendapat-pendapatnya apa? Yang jelas, tadi ayat 12 bagian 1, ayat 12 bagian 2, itu bertentangan atau tidak sejalan. Maka penjelasannya begini. Maksud saya macam-macam penjelasan yang mungkin. Yang pertama, kalau dikatakan semua orang telah berbuat dosa, maksudnya apa? Semua orang berbuat dosa, semua orang, bukan berbuat dosa, tetapi semua orang berdosa, meskipun dia tidak berbuat dosa. Ingat ya, kita berada di bawah kuasa dosa. Semua orang berdosa, bukan karena pertama-tama dia berbuat dosa sendiri, tetapi karena ambil bagian di dalam dosa Adam. Jadi yang berdosa itu bukan Adam sebagai pribadi yang KTP-nya itu namanya Adam. Adam adalah personifikasi dari manusia berdosa. Jadi Adam bukan satu pribadi, tetapi nama mewakili seluruh manusia, umat manusia. Sehingga ketika Adam yang mewakili umat manusia itu berdosa, ya semua kena. Itu kemungkinan pertama. Ada yang tidak begitu menerima pikiran itu, yang melakukan satu kok semua ikut kena. Lalu mencoba menerjemahkan dengan kata lain. Saya baca ayat 12 dengan tafsiran itu. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Lalu disambung dengan kalimat itulah sebabnya. Maka semua orang berbuat dosa. Jadi dosa Adam satu orang itu menyebabkan semua orang berbuat dosa. Berbeda dengan yang pertama tadi. Yang pertama Adam berdosa,
semua orang berdosa, meskipun tidak melakukan dosa spesifik. Beda ya, itu yang namanya nanti dosa asal seperti itu. Sementara terjemahan yang kedua, ini belum pendapat kita, nanti pendapat kita akan kita bicarakan. Yang kedua, Adam berdosa, dan karena oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, oleh itulah sebabnya maka semua orang berbuat dosa. Ini sedikit-sedikit meragukan yang namanya dosa asal itu. Semua orang berbuat dosa, bukan karena dosa asal. Nah, kita mencoba untuk memahami. Kalau kita mau bicara tentang dosa asal, kita gampang saja ya. Nanti dibaca saja di Katekismus Gereja Katolik, pendapat pokoknya itu dua. Satu, dosa asal itu dosa pertama yang dilakukan oleh Adam. Untuk Adam sendiri, tanggung jawabnya dia sendiri. Yang kedua, dosa asal yang tadi. Dia berdosa, tetapi dia adalah personifikasi dari manusia, maka semua orang ikut berdosa, meskipun tidak melakukan dosa. Itu intinya. Nah, sekarang kita coba lihat secara lebih teliti. Maksud saya lebih teliti, apakah nanti tidak tampak telitinya, ya kita lihat saja. Di dalam penafsiran mengenai teks ini, dalam konteks surat kepada orang Roma, bab 5 ayat 12 sampai 18, diandaikan ada faham yang biasa dipahami oleh orang-orang zaman itu dan dipakai oleh Rasul Paulus untuk yang ada di balik kata-kata ini, yaitu yang disebut solidaritas. Bukan solidaritas sosial, bukan. Tetapi solidaritas eksistensial. Maksud saya, kita kan ada yang dalam bahasa Indonesia ada kata manusia dan kemanusiaan. Di balik kata kemanusiaan itu ada gambaran mengenai solidaritas antar semua manusia, siapapun dia, dari manapun dia, apapun latar belakangnya, dirangkum di dalam satu kata kemanusiaan. Jadi misalnya korupsi itu kejahatan yang menciderai kemanusiaan. Sering dikatakan begitu ya. Jadi meskipun saya itu tidak terkena apa-apa oleh pengaruh terkena apa-apa akibat korupsi itu, sebetulnya kemanusiaan saya dicederai oleh korupsi itu. Itulah yang disebut, mungkin dengan gambaran yang tidak persis pas, itulah yang disebut solidaritas. Penuh misteri. Dengan demikian, untuk menjelaskan ini, ayat 12, dikatakan ada hubungan solidaritas antara pelanggaran Adam dan dosa manusia pribadi. Ada solidaritas itu. Nanti kata solidaritas masih akan kita pakai kalau kita berbicara mengenai baptis dalam kesengsaraan Yesus dan bangkit bersama dengan Yesus. Yang dibangkitkan Yesus, kita ikut di dalam kebangkitan itu. Yang mati Yesus, tetapi kita ikut di dalam kematian Yesus itu. Solidaritas seperti itu. Nah, susahnya Paulus itu tidak pernah menjelaskan hakikat atau arti dari solidaritas ini.
mungkin jelas bagi orang zaman itu, pandangan-pandangan umum mereka jelas, paham. Tetapi bagi kita sekarang tidak begitu jelas. Paling-paling menjelaskannya juga seperti tadi itu, dicoba untuk menjelaskan. Poin yang kedua, jadi ini kita mencoba memahami dengan cara berpikir kita mengikuti berbagai macam pendapat. Adam itu bukan individu, tetapi personifikasi umat manusia. Tadi sudah disebut. Nah, ini yang penting. Kita tidak akan pernah sampai kepada penjelasan yang pasti mengenai hal ini. Meskipun nanti kalau di dalam ajaran gereja, ini ditafsirkan sebagai asal-usul dosa asal. Kita terima saja, karena itu ajaran gereja. Tetapi dalam segi tafsir, banyak sekali pendapat mengenai hal ini. Jadi, dulu kan kita membedakan ya, tafsir dan kemudian ajaran gereja. Tafsir kita bisa menafsirkan dengan kemampuan akal budi kita. Tetapi ketika sudah menjadi ajaran gereja, kita tinggal menerima di dalam iman. Yang juga harus diperhatikan, yang ketiga adalah, sudah diulang-ulang beberapa kali, gambaran ini tidak, saya garis bawahi kata tidak pertama-tama untuk menjelaskan dosa Adam dan dosa manusia dan hubungan keduanya. Jelas ya? Jadi gambaran ini tidak dipakai oleh Paulus untuk menjelaskan dosa Adam dan hubungannya dengan dosa umat manusia. Tidak untuk menjelaskan itu. Tetapi untuk menjelaskan peranan Kristus bagi keselamatan manusia. Itu yang paling penting. Kalaupun kita nanti tidak bisa tahu persis hubungannya dosa Adam dan dosa manusia, tidak apa-apa. Tetapi yang paling penting mau ditegaskan oleh Paulus adalah peran Kristus untuk keselamatan manusia. Nah, ayat 12 ini akan menjadi semakin jelas kalau kita membaca ayat 15 dan 18. Coba kita lihat. Ini persamaannya kan tidak selesai ya pada ayat 12 itu. Sama seperti, berhenti, sama seperti apa? Nah, ayat 15 itu melanjutkan. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab, jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Nah, ayat 18 sama sepertinya itu lengkap ayat 18. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Itu ayat-ayat yang paling penting. Mengenai dosa Adam, dosa manusia, hubungannya bagaimana, bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah akhirnya Kristus mati untuk semua orang demi pengampunan dosa. Jauh lebih besar lagi. Moga-moga dengan demikian jelas. Nah, yang juga tidak gampang adalah ayat 13 dan 14.
Tadi kita mulai dari ayat 12, lalu langsung meloncat ke ayat 15, karena sambungannya seperti itu, sambungan gagasannya. Tertinggal ayat 13 dan 14. Ini juga ada banyak penafsiran mengenai ini. Kita baca dulu ayatnya. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Logikanya begini. Hukum Taurat itu mendaftar kelakuan-kelakuan yang berdosa dan sanksinya. Nah, sebelum ada Taurat, dosanya sudah ada, tapi sanksinya tidak ada. Yang baru diberitakan dalam hukum Taurat. Ayat 14, sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Susah. Mungkin akan lebih mudah kalau diterjemahkan secara bebas begini. Dicoba. Moga-moga menjelaskan. Dosa sudah ada di dunia sebelum Taurat. Pasti. Kalau membaca kitab suci sebelum Taurat datang juga orang sudah banyak berdosa. Dibaca saja kisah Kain membunuh adiknya Abel itu kan belum ada Taurat itu. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan. Artinya tidak diberi sanksi karena Taurat yang mengaturnya belum ada. Itu satu kalimat. Namun maut tetap punya kuasa terhadap orang yang hidup sejak zaman Adam sampai Musa. Kan orang pada mati juga, maut berkuasa, tetap punya kuasa. Lalu ini terjadi meskipun tidak semua orang tidak taat kepada perintah Allah seperti Adam. Jadi maut itu sudah ada, nyatanya ada, meskipun tidak semua orang tidak taat seperti Adam. Jadi meskipun tidak semua orang tidak taat, tidak semua orang berdosa, tetapi maut tetap ada. Itulah kenyataan. Realitas yang harus diterima begitu saja. Kalau mau dirumuskan dengan garis yang tadi kita bicarakan, kita bisa mengatakan begini. Kalau maut telah menimpa semua manusia, juga sebelum Musa, itu karena tahu atau tidak tahu, sadar atau tidak sadar, manusia itu hidup di dalam tata dosa, dalam kuasa dosa yang sudah dimulai pada zaman Adam. Mungkin satu ayat dapat membantu. Surat kepada orang Roma, bab 11 ayat 32. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Sebetulnya tidak sangat relevan untuk kita ini ayat-ayat ini. Itu argumentasi zaman dulu, pertanyaan zaman dulu. Yang harus menyelesaikan masalah ini.
Jawabannya sebetulnya sederhana, terkait dengan istilah kuasa dosa. Terkait dengan kuasa dosa itu. Nah, ayat 14, sesuatu yang penting, Adam yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Gambaran tidak dalam arti contoh atau teladan, tetapi gambaran dalam arti lawan. Adam itu adalah awal dari tata dosa. Dia merusak semuanya. Yesus adalah awal dari tahta rahmat yang memperbaharui tata dosa itu. Yang ditegaskan bukan kesamaannya, tetapi perbedaannya. Itulah yang juga kita baca pada ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Enggak. Jadi kalau dikatakan dipakai kata gambaran, itu maksudnya adalah kedua tokoh itu dilawankan. Ayat 16 dan 17, dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang. Kelebihan tata rahmat dibandingkan dengan tata dosa disampaikan pada ayat 16 sampai 17 dengan kata lebih benar lagi. Ayat 18 sampai 19 menegaskan pokok iman yang ada pada ayat 12. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Kembali lagi ayat 20 dan 21 bicara tentang Taurat. Kembali lagi, terus begitu. Kita baca lalu kita selesai. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Nah, ini kalimat berikutnya ini yang membuat tantangan baru untuk menjelaskan. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal, oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Ini kalimat ini. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Yang bisa ditarik dari itu, jadi supaya karunia berlimpah-limpah, ya kita berdosa saja gitu kan. Nah, itulah yang dibicarakan nanti pada pada bab 6. Kita ketemu dalam percakapan yang akan datang mengenai hal itu. Terima kasih. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan ulasan tentang buah-buah pembenaran, yaitu damai sejahtera, kasih karunia, dan pengharapan. Juga secara khusus diulas mengenai peran Adam dalam karya keselamatan. Adam mewakili semua orang, setiap orang yang jatuh dalam dosa. Dan Kristus sebagai juru selamat mewakili kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita. Pertanyaan renungan untuk kita,
kita akan terus berjuang untuk tetap setia, hidup dalam kebaikan dan kasih Tuhan. Mari kita mohon rahmat Tuhan, agar perjalanan hidup kita, perjalanan kita sebagai murid-muridnya, senantiasa berada dalam kasih dan perlindungannya. Allah yang Maha Kasih memberikan rahmat penyembuhan bagi Anda yang saat ini sedang sakit, membutuhkan pertolongan. Allah yang Maha Kasih memberikan pengampunan bagi Anda yang saat ini berada dalam kerinduan akan kasih pengampunan Tuhan. Kasih Allah memberikan perlindungan bagi Anda saat ini yang membutuhkan perlindungannya. Dan semoga kasih karunia Allah dan berkat-Nya turun berlimpah ke atas kita semua, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.